Awal abad ke-17, kota benteng Batavia yang dibangun VOC di atas reruntuhan Jayakarta menjelma menjadi simbol kekuasaan kolonial di Nusantara. Di Jawa bagian tengah, Sultan Agung Anyar-Rakusuma memandang berdirinya Batavia sebagai ancaman besar bagi martabat Jawa dan kemerdekaan perdagangan Nusantara. Konflik ini menjadi pertemuan dua kekuatan besar yang akan menorehkan salah satu bab paling dramatis dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1619, Jan Pieter Soenkoen memerintahkan penghancuran Jayakarta dan membangun Batavia sebagai pangkalan utama VOC. Tindakan ini menutup akses perdagangan Mataram ke laut dan mengancam kedaulatan internal kerajaan. Sementara Sultan Agung memperluas wilayah kekuasaan. Ia menaklukkan kota-kota pesisir seperti Tuban, Lasem, Demak, Madura, dan Surabaya. Permusuhan bermula dari ekspansi VOC ke wilayah pesisir Jawa hingga berdirinya Batavia. Koloni VOC yang berdiri di reruntuhan Jayakarta sejak ke-1619 di benak Sultan Agung, tak mungkin ada kekuasaan asing di tanah Jawa. Sementara itu, VOC semakin angkuh, memaksakan monopoli perdagangan, mengatur harga, dan menolak tunduk pada tatanan politik Jawa. Tembok Batavia yang tinggi menjadi simbol penantangan terhadap kedaulatan Mataram. Awal 1628, Sultan Agung mengerahkan mobilisasi terbesar sepanjang pemerintahannya. Lumbung logistik dibangun di sepanjang jalur menuju Batavia, dari Kedu, Bagelen, Tegal, Cirebon, Priangan, hingga Karawang. Ribuan pekerja dan prajurit memenuhi sawah dan pelabuhan. Sultan Agung menunjuk seorang panglima utama yang disegani, Tumenggung Bahureksa, Adipati dari Kendal. VOC yang mengendus gerakan ini memperkuat Batavia, menambah meriam dan memperketat patroli di perairan Sunda Kalapa. Pertempuran besar sudah di depan mata. Pada April tahun 1628, Sultan Agung mencoba menempuh cara damai sebelum memutuskan perang terbuka. Ia mengutus Kiai Rangga, Adipati Tegal yang dikenal cerdas dan berwibawa, membawa pesan diplomasi terakhir kepada VOC di Batavia sebagai langkah perdamaian. Dalam budaya politik Jawa, pengiriman seorang adipati bukan hal kecil. Itu adalah tanda kehormatan bahwa Mataram masih membuka pintu negosiasi. Setibanya di Batavia, Kiai Rangga menyampaikan bahwa Sultan Agung meminta Belanda menghentikan perluasan pusat dagang mereka di pesisir dan mematuhi aturan perdagangan lokal yang telah berjalan turun-temurun. Namun catatan Rob van Indi menunjukkan betapa tajamnya perbedaan sudut pandang. Para pejabat VOC menilai permintaan itu sebagai ancaman terhadap monopoli mereka, sehingga semua bentuk kompromi ditolak secara langsung tanpa ruang diskusi panjang. Kiai Rangga kembali ke Mataram dengan tangan hampa. Laporan ini menjadi penanda penting di istana. VOC tidak akan tunduk melalui diplomasi apapun. Sejak saat itu, Sultan Agung mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk persiapan perang besar yang akan mengguncang Jawa pada tahun yang sama. Untuk persiapan ofensif pertama, Sultan Agung membagi struktur komando menjadi beberapa lapis. Panglima Agung pasukan utama dipercayakan kepada Tumenggung Bahurekso, Adipati Kendal. Seorang panglima berpengalaman yang terkenal karena strateginya dalam penaklukan Jipang dan Blora. Tumenggung Endranata ditunjuk memimpin lumbung logistik dan jalur perbekalan. Tumenggung Danupaya memimpin pasukan teknik dan pembangunan benteng garis depan. Selain itu, Tumenggung Singaranu, Tumenggung Alapalap, dan Tumenggung Wiranegara ikut mengoordinasikan pembagian komando regional. Kehadiran seluruh panglima daerah menunjukkan bahwa ekspedisi ini bukan sekadar perang, melainkan usaha mempertahankan kedaulatan Jawa terhadap ekspansi kolonial Eropa di Pulau Jawa. Rekrutmen pasukan dilakukan secara berlapis dari wilayah yang berada di bawah kekuasaan Mataram. Dari pesisir utara, Kendal, Jepara, Tegal, Demak, dan Pekalongan, dikumpulkan prajurit laut, juru artileri, dan tenaga kapal. Dari daerah pedalaman, Madiun, Kediri, Pajang, Ponorogo, dan Bagelen, dikumpulkan infanteri jarak dekat, pasukan tombak, panah, dan pedang. Sedangkan pasukan kavaleri serta prajurit pilihan berasal dari Kartosuro, Plaret, Kedu, dan Banyumas. Pada bulan Juli tahun 1628, seluruh persiapan mencapai puncaknya. Ribuan prajurit dikumpulkan di pelabuhan Jepara, Tegal, dan Cirebon menunggu komando keberangkatan. Catatan VOC menyebut sekitar 14.000 prajurit bergerak menuju Batavia melalui jalur darat dan laut secara serempak. Di garis depan, Tumenggung Bahurekso sendiri memimpin langsung pasukan utama yang bergerak melalui Pantura menuju benteng Hollandia di Batavia. Sebelum keberangkatan, Sultan Agung menyampaikan amanat terakhir di Pleret, bahwa kemenangan bukanlah demi kejayaan pribadi, tetapi demi harga diri Jawa agar tidak tunduk kepada bangsa asing
yang bermaksud menguasai tanah warisan leluhur, para prajurit bersumpah setia di hadapan Panembahan Agung, mengangkat pedang dan tombak ke langit sebagai isyarat bahwa mereka akan pulang hanya dengan kemenangan atau dengan nama baik yang abadi. Gelombang pertama pasukan Mataram tiba pada Agustus tahun 1628. Dipimpin oleh Tumenggung Bahureso, Panglima Perkasa dari Kendal. Lebih dari 10.000 sampai 12.000 prajurit bergerak melalui jalur laut dan darat menuju timur Batavia. Mereka membangun markas besar di kawasan yang kini menjadi jati negara Matraman, lalu mulai menekan pos-pos luar VOC. Di dalam benteng kota, Jean Piet Sungkung meski dalam kondisi sakit, memimpin pertahanan dengan disiplin keras. VOC menebangi hutan kelapa, menggali parit-parit, dan memperkuat benteng selatan. Pertempuran berlangsung sengit selama lebih dari 2 bulan. Mataram melakukan serangan malam, membakar lumbung VOC, dan menggali lubang-lubang perang mendekati tembok kota. Namun, logistik Mataram melemah. Kemarau panjang membuat persediaan air dan beras menipis. Pada Oktober tahun 1628, Bahurekso memimpin serangan terakhir ke tembok selatan, namun gugur dalam pertempuran. Kematian sang panglima menyebabkan pasukan mundur, menandai kegagalan gelombang pertama. Belajar dari serangan pertama, Sultan Agung memerintahkan pembangunan ratusan lumbung rahasia di Bagelen, Kedu, Karawang, dan Priangan. Jaringan logistik ini disamarkan dalam bentuk kampung, hunian kecil, hingga gubuk penggilingan padi. Pada saat yang sama, VOC berada dalam kondisi rapuh akibat wabah penyakit dan kelaparan di dalam Batavia. Usai evaluasi strategis, Sultan Agung melakukan reorganisasi komando besar-besaran. Untuk serangan kedua, Sultan Agung menunjuk Dipati Ukur Wangsanata sebagai panglima utama, seorang bangsawan dan pemimpin militer dari Priangan yang memiliki pengaruh besar dan reputasi keberanian di medan perang. Di bawah komando Dipati Ukur, ditunjuk pula para panglima lain, Tumenggung Endranata, Tumenggung Juminah, Tumenggung Purbaya, masing-masing memimpin kontingen pasukan regional. Berbeda dari ekspedisi pertama, jalur logistik kini dipusatkan di darat. Pasukan bergerak dalam 2 gelombang besar. Gelombang pertama dipimpin langsung Dipati Ukur, menjadi kekuatan inti yang bertujuan memecah pertahanan VOC dari timur. Gelombang kedua dipimpin Tumenggung Juminah dan Tumenggung Numbakanyu, bertugas menghancurkan perkebunan VOC dan jalur distribusi musuh. Akhir Juli tahun 1629 pasukan Mataram tiba di Jayakarta, Bekasi, dan Karawang. Mereka membangun gudang beras besar dan membakar lumbung kompeni di luar benteng, membuat Batavia tercekik suplai makanan. Tentara Sultan Agung akhirnya kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur dari Priangan yang berangkat pada bulan Mei tahun 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin oleh Adipati Juminah dari Madiun yang berangkat bulan Juni. Total, semuanya sebanyak 14.000 orang prajurit bergerak mengepung Batavia. Strategi kali ini lebih matang. Mataram menghantam lumbung VOC terlebih dahulu agar kota jatuh ke dalam kelaparan. VOC menghadapi masa kritis. Pada September tahun 1629, Jan Pietersen Kun meninggal, membuat kepemimpinan sementara diserahkan kepada Jacques Speix dan Anthony van de Ven. Dalam kondisi genting itu, Dipati Ukur berhasil menghancurkan 2 lumbung besar VOC di luar kota, membuat Batavia semakin larut dalam kelaparan. Namun satu kejadian mengubah arah perang. VOC menemukan dan membakar gudang beras rahasia Mataram di Karawang dan Bekasi. Tanpa logistik, serangan Mataram mulai melemah. Meski demikian, 2 gelombang serangan besar tetap dilakukan di tembok selatan. Pertempuran berlangsung intens, VOC menahan serangan dengan meriam kecil, senapan, dan pertahanan menara. Pada akhir Oktober, Dipati Ukur memerintahkan mundur. Pasca penarikan pasukan, ia dituduh memberontak sebelum akhirnya dihukum mati. Menutup kisah tragis serangan kedua, dengan runtuhnya 2 gelombang serangan, ambisi Sultan Agung untuk menaklukkan Batavia terhenti. Batavia selamat meski terluka. Dan VOC menuliskan kemenangan ini sebagai fondasi kebangkitan kekuasaan kolonial mereka di Jawa dan Nusantara. Bagi Kesultanan Mataram, 2 tahun perang itu menjadi peristiwa besar, sekaligus yang paling mahal dalam sejarah kerajaan. Sementara itu, di pihak VOC, kegagalan Mataram memberikan ruang bagi mereka untuk memperkuat pertahanan Batavia, memperbaiki struktur parit, menambah benteng luar, serta mengonsolidasikan kendali atas jalur niaga dari pelabuhan Sunda Kelapa hingga pedalaman. Batavia semakin kokoh sebagai pusat kolonial yang sulit diganggu. Meskipun Batavia tak direbut, Mataram memperluas kontrol atas pesisir barat yaitu Bekasi, Bogor Timur, dan sebagian Priangan Utara. Wilayah-wilayah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Kadipaten Priangan
memperkuat kekuasaan Kesultanan Mataram di Jawa Barat. VOC dalam arsipnya menyebut Sultan Agung sebagai Agong the Great, Agung yang agung, penguasa yang paling ditakuti VOC di Jawa. Secara simbolis, perang ini menegaskan semangat kemandirian dan perlawanan terhadap dominasi asing, warisan yang kemudian menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia di masa-masa berikutnya.